Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuddin dengan NIM 100210009. Saya akan membahas sejarah pemikiran ekonomi syariah dari tokoh yang bernama Ibnu Rushd. Pertama kita bahas biografi dari tokoh Ibnu Rushd. Nama lengkap Ibnu Rushd adalah Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Dia di barat terkenal dengan nama Averroes karena pengaruh bahasa Spanyol. Lahir pada tahun 1126 di Cordova, Spanyol. Pada masa sekarang yang pada masa itu dipimpin oleh Almoravidun. Yang mana pada masa itu sebagian Spanyol merupakan wilayah Islam yang dikenal dengan nama Al-Andalus. Ibnu Rushd berasal dari keluarga terpandang, yang mana keluarga ini tersangkut paut dengan qadhi atau sebagai hakim yang tercetus dalam terlibatnya suatu sistem politik. Kakeknya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd adalah ahli hukum termasyhur bermazhab Maliki. Ayah dari Ibnu Rushd juga sebagai seorang faqih bermazhab Maliki termasyhur dan pernah menjabat sebagai qadhi di Cordova. Pada masa muda, Ibnu Rushd belajar adab, usul fikih, dan ilmu kalam seperti kakek dan ayahnya. Ia belajar fikih mazhab Maliki dan ilmu kalam yaitu mazhab Asy'ariyah. Para guru yang mengajar Ibnu Rushd selain ayahnya sendiri adalah Abi Al-Qasim Ibnu Bashkwal, dan ada Abi Marwan Ibnu Masarroh, Abi Bakar Ibnu Samhun, dan Abi Ja'far Ibnu Abdul Aziz. Mereka adalah para fuqaha yang terkemuka pada waktu itu. Ia kemudian mempelajari ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Ia belajar ilmu kedokteran dari Abi Ja'far Ibnu Harun Ar-Turjali yang menguasai filsafat, terutama pemikiran dari Aristoteles ya. Pada masa itu Ibnu Rushd mengenal filsafat pertama kali pada dari Abu Ja'far Ibnu Harun Ar-Turjali. Perkembangan intelektual Ibnu Rushd menunjukkan kejeniusan luar biasa, kemampuan filsafat terutama Aristoteles, di mana ia mampu memberikan ulasan secara jelas. Atas kehebatannya, ia pernah diberi tugas oleh Khalifah Muwahhidun, yaitu Abu Ya'qub, untuk menuliskan komentar-komentar karya dari pemikiran Aristoteles dan diselesaikan dengan baik. Lalu pada tahun 1169 Masehi, Ibnu Rushd ditunjuk sebagai qadhi di kota Sevilla. Pada 2 tahun kemudian ia kembali ke Cordova sebagai qadhi. Pada tahun 1179 Masehi, untuk kedua kali ditunjuk sebagai qadhi di kota Sevilla, dan 3 tahun kemudian sebagai qadhi hudrat atau hakim agung di Cordova. Beberapa bulan kemudian, sebelum diangkatnya sebagai hakim agung, Ibnu Rushd ditunjuk sebagai dokter pribadi khalifah, menggantikan dari Ibnu Tufaili, yang mana pada saat itu Ibnu Tufaili telah meninggal dunia. Di penghujung dari kisah biografi Ibnu Rushd, beliau meninggal pada tanggal 11 Desember tahun 1198 bertepatan pada 5 Safar tahun 595 Hijriah. Awalnya ia dikubur di Maroko, tetapi kemudian jenazahnya dipindahkan ke Cordova. Karya-karya Ibnu Rushd yang terkenal yaitu salah satunya dari 4, yaitu Kuliah Fittib. Kuliah Fittib ini membahas tentang ilmu medis. Yang kedua, Tahafut al-Tahafut, yang mana kandungannya isinya membela kaum filsuf dari tuduhan orang kafir. Lalu yang ketiga, dari Muwafaqatil Hikmah wal Syariah, atau yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama. Lalu yang keempat, Bidayatul Al-Mujtahid, merupakan sebuah buku studi perbandingan hukum Islam, yang mana di dalamnya menguraikan suatu pendapat Ibnu Rushd dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam mazhab. Adapun konsep pemikiran ekonomi syariah dari Ibnu Rushd sendiri itu mengkritik tentang perubahan bentuk pemerintahan, yaitu mengatakan bahwasannya sukses atau gagalnya suatu negara tergantung kerjasama antara pemimpin dan rakyatnya. Yang lebih ditekankan lagi, Ibnu Rushd adalah sebaiknya seorang pemimpin harus memimpin dengan benar dan adil, yang sehingga kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Lalu pemikiran Ibnu Rushd di bidang ekonomi syariah itu masih
termasuk dari relevan ya di sepanjang zaman, karena kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya ditentukan oleh kualitas pemimpin ataupun bentuk pemerintahan. Hawa nafsu dalam menumpuk harta oleh para penyelenggara negara akan membuat masyarakat menderita, utamanya secara ekonomi. Adapun konsep kemakmuran menurut Ibnu Rushd menggunakan konsep kenegaraan bernama dengan al-jumhuriyah wal al-ahkam, yang mana arti tersebut memiliki arti republik dan hukum. Konsep ini melambangkan perpaduan antara ilmu dan amal. Dalam hal politik ini, Ibnu Rushd sangat mengedepankan kebebasan, atau dalam bahasa kenegaraan bisa kita sebut sebagai kemerdekaan. Maksudnya Ibnu Rushd menginginkan adanya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan dalam berbuat, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu dari saya untuk pengulasan Ibnu Rushd, pemikiran sejarah ekonomi syariah dari saya. Terima kasih. Jika ada suatu kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.